bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya, maka dari itu tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUP, pengumpulan uang atau barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekening ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama, organisasi kemasyarakatan yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Yang menjadi persoalan adalah ada satu atas nama nomor rekening pribadi. Nah, apakah ini terafiliasi dengan yayasan, perkumpulan atau tidak? Tentunya kan kalau memang dia terafiliasi dengan yayasan, itu harus menggunakan nomor rekening yayasan ataupun perkumpulan organisasi kemasyarakatan. Gitu loh. Nah, jadi di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasi ini. Ya, dan kita ingin bahwasanya donasi ini dipergunakan benar-benar untuk pengobatan, bukan hal-hal lainnya. Kalau dipergunakan untuk hal lainnya tentunya kita keberatan, apalagi ini ada donasi dulu di sini. Gitu loh. Keberatannya di mana? Contohnya, kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk bayar utang orang lain. Oh, kita nggak terima. Kalau memang seperti itu konsepnya di awal, tentu kita tidak akan berdonasi gitu loh. Maka dari itu, teman-teman, ya hari ini sudah diterima satu lagi tuh. Ini minta tolong di blur ya, karena ada nomor telepon dan email, identitas juga. Ini, Salam dulu, Bang. Boleh sebelah sini, Bang? oke. Jadi kita juga sudah ke Menteri Sosial, sudah juga bersurat ke Menteri Sosial. Ini dia, ya. Kita sudah bersurat ke Menteri Sosial. Salam, Bang. Oke, jelas ya. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 itu sudah jelas nih di pasal 8 ya, di pasal 8 diatur ya, saya bacakan ya. Dipidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000 barang siapa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Yang kedua, tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam ketentuan pemberian izin. Dan ayat 3-nya tidak menentuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 7. Nah, di sini sudah jelas, apabila kita ingin menggalang bantuan dana atau donasi, terlebih dahulu harus ada permohonan tertulis kepada Menteri Sosial. Nah, apakah 2 nomor rekening ini ya sudah ada permohonan tertulis dahulunya sebelum melakukan itu? Gitu loh. Terus yang kedua,
kedua ya, apakah sudah dikeluarkan izinnya dari Menteri Sosial? Kalau tidak ada izinnya, sudah sesuai dengan pasal 8 tadi, pidana kurungan penjara. Gitu loh. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Nah, yang kedua, kita juga sesalkan saudara Agus ini terlalu banyak teriak-teriak gitu loh. Nah, maka dari itu saya kira kita juga kalau memang dibutuhkan ya, kita juga nanti akan membantu yang bersangkutan apabila memang yang bersangkutan itu lagi depresi, lagi stres, ataupun lagi banyak pikiran, akan kita bantu nanti untuk dokter psikologi ya, kesehatan psikiatrik. iya kan, kalau memang itu dibutuhkan gitu loh, karena saya lihat dia teriak-teriak tiap saat, tiap konferensi pers, orang mengetahui dia sedihnya karena memang mohon maaf ya, kita simpatik juga dahulunya itu karena memang sudah pandangannya sudah kabur. Tapi tolong diingat ya kan, jangan dimanfaatkan juga dalam suatu kesedihan ini untuk membohongi orang banyak. Itu kan nggak baik juga gitu loh. Nah, artinya kalau memang teman-teman donatur ini memberikan bantuan untuk pengobatan mata, silakanlah lakukan pengobatan mata. Terus yang kedua, kita juga kasihan nih terhadap saudari Novi Pratiwi dan Deddy Sumargo ya. Artinya mereka itu sudah membantu dengan baik, sudah ikhlas untuk menggalang dana, akan tetapi kenyataannya mereka dilapori ya. Kita sangat sesalkan itu gitu loh. Harusnya yang bersangkutan ini sadar diri gitu loh. Orang sudah bantu, kenapa harus dipidanakan? Ini namanya itu sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kita juga nih lama-lama takut juga kita nih kalau memberikan bantuan. Nah, maka dari itu nih si Mas Sabtu juga nanya, apakah uang yang diberikan dia ini kepada M. Agus Salim ini dibelanjakan untuk hal lainnya? Contohnya beli ciki-ciki, beli permen lollipop, beli pupuk, kan kita nggak tahu. Ya, pengetahuan dia itu untuk pengobatan mata. Nah, dia juga keberatan kalau uang dia itu diberikan untuk kacamata hitam, Ray-Ban, ya kan? Nah, ini tanggapan apa ini, bagaimana ya terhadap Saya kebetulan salah satu donatur juga dan bersimpati juga dalam perihal ini. Yang saya sayangkan ini, saya itu donasi untuk membantu sesama manusia untuk kesembuhan saudara Agus. Nah, tapi setelah kebelakangan ini saya lihat kok makin rancu gitu loh. Saya punya bukti tapi tidak bisa saya perlihatkan. Sudah di PPATK sudah kita cantumkan semua, ke dinas sosial juga semua, bukti semua udah ada di sana. Boleh ditanyakan langsung ke humas PPATK bahwa saya itu memang benar mendonasikan ke saudara M. Agus, Muhammad Agus Salim. Nah, yang saya sesalkan di sini transparansi ya. Kalau transparan aja, kita nggak mungkin sampai ke PPATK untuk mengaudit ini. Tadi kebetulan alhamdulillah saya juga terima kasih disambut oleh dari PPATK bagian pengaduan. Insya Allah akan ditindaklanjutin untuk diteliti lagi aliran uangnya kemana. Itu akan insya Allah akan terbuka semua dalam waktu dekat, akan terang benerang aliran uangnya itu kemana-mana. Tadi kita sudah konsultasi, makanya kita dapat surat ini, makanya kita sudah konsultasi di dalam oleh PPATK. Makanya dalam waktu dekat, saya ulangi lagi, semua akan terbuka terang benderang dan akan diaudit. Gugat nggak ke perdata atau pidana selaku donatur? Pertanyaannya itu. Saya tergantung pada hukum saya. Berarti kau mau gugat? Siap gugat nggak? Siap. Nah, sudah. Nggak ada kata mundur bagi saya. Oke. Ini dia kecewa nih teman-teman. Coba, Bang. Terus yang kedua, Kalau mau nangis ini tuh tinggi ya dong. ya yang kedua ini ya. Jadi tadi kan itu hal terjeleknya ya kan, perbuatan yang memang kita cintai, ya yang kita tidak inginkan. Terus
bersangkutan ini perjuangannya kita lihat sangat tinggi sekali. Ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai duta donasi nasional. Itu sudah diterima Menteri. Akan dijadikan sebagai duta donasi nasional. Ini suratnya. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Pemuda Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu Menteri harus mengangkat dia sebagai duta donasi nasional agar Agus tidak sedih. Terima kasih. Apa yang terpikir di benak abang ketika mengangkat Agus sebagai duta donasi Indonesia? Yang pertama karena dia selalu sedih, selalu nangis. Apa salahnya kita berikan dia penghargaan sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia? Jadi kalau ada penggalangan dana nanti dibuat foto dia di situ sebagai pahlawan donasi, gitu kan? Nah itu yang harus. Berarti Agus sendiri ada potensi pidana atau seperti apa, Bang? Nah, kalau memang itu ditemukan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, donatur merasa dirugikan atau berkeberatan, ya dia bisa melaporkan secara pidana. Dia kan tahunya itu diumumkan untuk donasi, diumumkan untuk penggalangan dana, tapi digunakan hal lainnya, dia nggak terima, memang kok dia melaporkan, gitu loh. Dia sudah ada kerugian, sudah mentransfer ke nomor rekening yang bersangkutan, jadi ya kemudian akan kita pikirkan ke arah itu selanjutnya gitu. Yang pertama kita perjuangkan dulu agar yang bersangkutan ini menjadi duta donasi nasional, itu aja. Mas Sabto, mungkin kemarin pada saat melakukan donasi itu udah berapa kali mentransfer ke rekening Agus sendiri? Kenapa? Sudah berapa kali transfer ke rekening Agus sendiri? Oh, cuma satu kali aja. Nominalnya mungkin bisa disebutkan. Oh, untuk nominalnya kita berbuat amal ke orang itu tidak boleh disebutkan, nanti amal kita hilang. Kalau agama saya. Sedekahkan gitu. Iya. Tapi Jadi ini donatur ini ada yang nyumbang Rp4.000 gitu kan, ada yang nyumbang Rp10.000. Jadi bahkan ada lagi yang ngutang-ngutang buat nyumbang Agus, pinjam duit. Kemarin dia juga pinjam duit saya, mau donatur katanya donasi. Kau ganti uang saya itu yang kau pakai. Tapi ngisi polling juga nggak, Bang, kemarin? Untuk polling saya nggak tertarik, sangat mendukung juga, tertarik mendukung juga, tapi saya belum mengisi. Alasannya? Alasannya kita proses hukum aja yang kita ikutin. Ya itu kan juga dilakukan Tapi kan, proses hukum bang, sudah digugat ke pengadilan negeri juga. Iya. Jadi pengacara donatur. Karena Oleh pengacara donatur. Polling ini kan belum tentu itu yang mempolling itu kan donatur. Udah pasti Itu donatur bang. udah pasti karena donatur. Ada kan di media sosial, ada orang yang lain juga ngisi, gimana bisa Iya, juga kan? itu pasti Bukti. donatur karena ada Iya. bukti transferannya Artinya bang. begini, donatur itu kan bukan hanya 3, 4 orang, 5 orang saja. Iya. Siapapun yang melakukan gerakan hukum itu pasti kita dukung, gitu loh. Artinya apa? Ya kita juga selaku donatur di sini ingin menempuh sesuai dengan ketentuan hukum pidana juga, gitu loh. Karena kita lihat ini berlarut-larut nggak selesai-selesai, makanya kita harus selesaikan. Nah, karena memang yang bersangkutan ini selalu bersedih dan selalu menangis, selalu teriak, makanya kita rapatkan di Kongres Indonesia agar mengangkat yang bersangkutan sebagai duta donasi nasional Republik Indonesia. Bang Itu Sabto, aja. ketika melakukan transfer itu nggak curiga sama nomor rekening yang tertera di situ, rekening pribadi atau bagaimana? Enggak, karena mentransfernya itu atas nama yang bersangkutan. Iya. Jadi saya tidak ada keraguan. Niat saya ibadah lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Sudah itu aja. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah nomor rekening pribadi ini sudah mengantongi izin dari Menteri Sosial dan apakah sudah ada permohonan tertulis untuk menggalang dana ke Menteri Sosial. Nggak segampang itu kita menggalang dana dengan total mencapai 1,5 M tapi tidak ada izinnya, itu perbuatan pidana. Gitu loh, harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau memang Nopi udah benar karena dia menggunakan yayasan dan perkumpulan, ya kan? Artinya sesuai dengan ketentuan hukum dan dia melaporkan secara berkala kepada Menteri Sosial. Memang harus seperti itu. Yang menjadi persoalannya adalah ketika mendalang dana pribadi, karena itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61. Pribadi itu nggak ada dan itu nggak boleh.
harus ada izinnya dulu tertulis gitu. Mungkin seperti teman-teman ya. Nah bang, mungkin kan nomor pribadi, nomor rekening pribadi ini kan juga yang ngasih kan juga Novi juga, mungkin seperti apa bang? Maksudnya supaya biar langsung masuk ke Agus tujuannya kemarin. Apakah mungkin terkait juga ada kesalahan juga dari pihak Ya nggak Novi? bisa, kalau memang dia yayasan harus yayasan aja, nomor rekening yayasan. Kalau pribadi berarti pertanggungjawabannya ke pribadinya. Dia harus melaporkan ke menteri secara pribadi, secara mandiri. Nah persoalannya adalah yang pribadinya apakah di-counter oleh perkumpulan atau yayasan. Nah kalau memang dia di-counter oleh perkumpulan atau yayasan, dia harus membuktikan aliran dana itu ke rekening yayasan ataupun perkumpulannya gitu loh. Itu diatur di dalam pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 61. Kalau memang dia pribadi, laporan tertulisnya mana? Ini yang kita minta. Terus yang kedua, izinnya mana? Kenapa menggunakan rekening pribadi? Itu aja. Terima kasih ya teman-teman ya.